Yohanes pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4a. Yohanes pasal 16 ayat pertama sampai dengan 4a. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, mengapa ayat-ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Supaya saudara dan saya menyadari bahwa apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu sampai sekarang dialami oleh orang-orang Kristen. Maka banyak orang Kristen yang kecewa. Karena apa? Karena tidak mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Makanya selalu saya dari permulaan diajar oleh Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Lalu saya katakan, Tuhan, aku tidak mengerti. Tuhan tidak nuntut kamu baca supaya langsung ngerti. Itu bukan itu maksud Tuhan. Baca saja, ulangi dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian nanti Roh Kudus yang memberikan pertolongan pengertian. Dan kamu ngalami, baru satu demi satu kamu mengerti. Dan kalau itu berjalan terus, kamu akan mengalami semua janjinya Tuhan. Dan jaminan Tuhan kamu nikmati. Nah, maka dari itu saudara, kita perhatikan Tuhan Yesus pesan khusus kepada murid-muridnya tentang jangan kamu kecewa. Karena selama 3,5 tahun, murid-muridnya ikut Tuhan Yesus tidur bersama, melayani bersama, makan bersama. Semua yang dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah apa? Perkara-perkara ajaib. Sehingga mereka mengatakan apapun kalau bersama dengan Yesus aman, sip. Makanya pada waktu Tuhan Yesus berkata, Petrus, kamu bakal menyangkal aku. Petrus bilang apa? Mati pun aku rela. Bapak-bapak saudara, sebab dia belum mengerti maksudnya Tuhan. Dia hanya berjalan bersama dengan Tuhan menurut pandangan dia. Nah, ini yang menyebabkan orang Kristen kerap kali kecewa, saudara. Mamanya saudara sakit, gak disembuh-sembuhin Tuhan. Akhirnya putus asa enggak? Kecewa. Karena apa? Karena enggak ngerti. Belum sampai. Ada sesuatu yang menjadi penghalang. Ini contohnya saya kasih contoh umpamanya. Pada waktu Iin anak saya itu sakit, umur 11 tahun. Dia kena meningitis, kemudian panasnya 41 dan 2 minggu tidak turun. Waktu itu dokter mengatakan ini tidak bisa sembuh. Sebentar lagi buta, sebentar lagi tuli, sebentar lagi mati. Kalau tidak mati, hidup, ya idiot. Coba. Panas, kemudian seminggu kemudian memang benar buta. Beberapa hari kemudian tuli. Dokter bilang teman-teman saya, ini tidak bakal bisa sembuh. Mati atau idiot. Jadi nanti kalau sembuh, tetap setengah gila, idiot. Nah,
Kalau secara hukum alam maupun medis sudah digrafikkan begitu, lalu saya berdoa sama Nani pada waktu itu, Nani belum kawin. Dia berdoa dengan itu saudara semua, papa mama semua, kakak, adik-adik semua, kakak, kumpul semua saudara. Karena ini cucu pertama. Jadi, disayang semua. Ini itu dulu kena enaknya itu. Semua sayang. Nah, semua dia sakit begitu tuh semua berdoa. Tapi tidak tambah baik, tambah parah. Nah, setelah divonis begitu, lalu saya sebagai ayahnya saya berkata begini, Tuhan, maumu apa? Ini bedanya saudara. Saudara kerap kali jadi orang tua, orang yang mengasihi orang yang sakit, saudara ngotot toh. Ya toh, ngotot toh. Sembuhin dong Tuhan, sembuhin. Saya suruh puasa, suruh apa, semua sembuhin, betul? Saya beda. Saya sama bapak saya, papa saya beda saudara. Papa saya ngotot. Pokoknya berjuang mati-matian sembuhin, ngotot. Saya enggak. Padahal itu anak saya. Apa saya enggak sayang anak? Enggak mungkin. Ya toh. Sayang. Tapi biasanya orang selalu bilang apa? Engkongi luweh sayang. Betul? Nah, saya bilang sebetulnya sama saja. Sebetulnya tergantung pengenalan akan Tuhan. Nah, pada waktu itu saya tanya begini. Tuhan, maumu itu apa? Terserah. Mati ya, toh pulang ke surga. Nanti toh ketemu, betul enggak? Dengan saudara kira itu di surga nanti enggak tumbuh. Kalau dia 11 tahun mati, terus nanti di surga terus tetap 11 tahun. Nah itu namanya kan enggak ada pertumbuhan. Tumbuh di surga. Jadi nanti ketemu ya sudah gede-gede. Jadi enggak usah pusing. Nggak ketemu di sini, ketemu di sana. Wong cuma perpisahan sementara. Jadi tidak usah pusing. Saya memang sama Tuhan sudah begitu, sudah tidak pusing. Saudara. Saya cuma bilang, maumu apa? Nah, firman Tuhan berkata apa? Stop semua obat. Hanya dengan doa puasa anakmu sembuh. Nah, kalau saudara dan saya terima firman kayak gitu, lalu dokter bilang begitu, sudah antagonis enggak? Bertentangan enggak? Kira-kira saudara lebih percaya Tuhan atau lebih percaya sama dokter? Kalau saya tanya di sini pasti bilang apa? Tuhan, sok rohani. Ini kenyataan saudara, saya alami sendiri dan tidak satu. Saya ngalami itu. Anak-anak saya, istri saya sendiri, papa, mama, semua. Saudara saya, ngalami semua. Jadi jangan kira kalau hamba Tuhan itu punya iman yang kuat, nonsen, saudara. Lebih percaya akan pikirannya, pendapatnya, itu yang justru menjadi penghalang. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi muridku, sangkal diri tiap hari. Pikiran ini yang paling susah. Lalu pada waktu itu saya berkata sama istri saya, stop semua obat. Kita puasa. Suami istri. Saya puasa. Setelah puasa di stop, dokter teman saya datang semua, apoteker, pendeta datang. Dia bilang apa? Iman ya iman, tapi pakai hikmat dong. Ini mau stop, anakmu tambah sengsara, menderita, kesakitan, luar biasa. Nah, kira-kira kalau dipikir-pikir memang saya gila enggak? Iya. Bapak saya sendiri pun bilang sama saya, ini bapak kok udah karuan. Satu saat saya di sekolah, di pekerjaan saya selalu dengar gini, itu mau mati, sudah waktunya mau mati. Ya, saya dengar suara, anakmu pulang, anakmu pulang, anakmu pulang, anakmu mati, anakmu mati. Sampai di rumah saya ketemu papa.
Papa sedang bingung jalan-jalan gini. Aku bilang, Pak sudah mati. Saya langsung, Bapak gila. Ya cara Jawa bilang gini, Bapak edan. Mungkin kita ini setengah mati sembahyang minta hidup kok. Kamu tanya sudah mati. Karena apa saudara? Karena kita tidak pernah bisa meninggalkan cara berpikir kita. Nah, pada waktu saya sudah doa puasa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saudara perhatikan, tidak tambah baik, tambah parah. Kira-kira saudara dengar tadi firman Tuhan goyah enggak? Sebab apa? Sebab pendapat kita, kalau kita dapat firman Tuhan, di dalam Yesus segala perkara bisa terjadi. Amin. Tetapi jalannya mencapai hasil akhir itu tidak seperti yang saudara pikir. Kalau Tuhan mengatakan doa puasa anakmu sembuh, stop semua obat. Pikiran kita sudah mulai puasa, besoknya mesti lumayan, mending, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Maunya gitu toh, pikiranmu gitu toh, salah. Makanya saya kasih tahu saudara, kalau saudara berjalan dengan Tuhan melalui firman, kalau saudara masih membatasi firman dengan cara berpikir saudara, saudara tidak akan sampai. Kau pasti kecewa. Seperti firman Tuhan berkata, jangan kamu kecewa. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus akan melihat Yesus yang dikatakan di dalam Alkitab, Yesus Mesias tidak akan mati. Dan dia hidup selama-lamanya. Tapi kenyataan, Yesus harus mati. Secara daging. Tapi bakal bangkit. Nah ini tidak bisa diterima saudara. Kenapa? Karena manusia mengertinya, kalau sudah mati ya mati, tidak bakal bangkit. Tapi bagi Allah, itu bukan pikiran kita. Tidak ada yang mustahil. Maka saudara harus dapat menyangkal diri. Waktu saya lihat anak saya mau mati, tambah lama tambah parah. Semua saudara saya, papa saya bilang, loh kok tambah mau mati. Firman Tuhan, kamu doa puasa harusnya sembuh. Kalau kok tambah mau mati. Kalau saya berkata apa? Itu yang benar. Jadi kalau saudara dapat firman Tuhan, jangan takut, engkau akan diberkati tahun ini. Nah, pikiranmu apa? Usahanya dari bulan ke bulan naik terus toh. Nah, itu kamu. Kalau Tuhan enggak gitu, kerap kali diberkati malah turun. Nanti kalau sudah mentok, baru jedul sampai di atas. Loh, Tuhan tuh caranya kok aneh-aneh sih. Ya memang begitu. Tuhan itu memang antik, unik. Memang Tuhan itu tidak bisa dideteksi. Nah, sehingga pada waktu itu mau mati, saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, nah tindakan kita, bagian kita, yang kita harus lakukan bagaimana? Biarpun firman Tuhan berkata hanya dengan doa dan puasa anakmu sembuh, stop semua obat, kita melihat bahwa bakal mati, tidak menjadi masalah. Jangan tergantung dari apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Makanya pada waktu itu anaknya bilang, Pak aku mau pulang. Ya, jam berapa? Jam 3. Oke, Papa hantar kamu pulang. Kalau kamu harus pulang, pulang. Ketemu Papa di surga. Makanya semua mama sampai istri saya, semua saya suruh keluar. Tidak ada boleh satu orang yang bersama dengan saya dan anak saya. Cuma saya dengan anak saya. Sebabnya apa, Sa?
Tidak ada yang bisa menerima kenyataan itu. Tidak berani mengatakan bahwa pulang, oke pulang. Kan berarti firman Tuhan tidak genap. Itu bukan urusan kita. Sekarang kalau sampai akhirnya dia pulang terus mati, yang malu siapa? Hah? Tuhan apa saya? Tuhan yang ngomong. Bukan saya. Tapi hamba Tuhan yang dipakai Nani pada waktu itu. Betul tuh ya? Kamu tuh ya? Yang dipakai turut malu enggak? Hah? Ayo. Saya belum pernah tanya, pada waktu kamu itu dulu deg-degan enggak? Kau mau mati gitu. Lu mikir enggak? Mikir. Enggak, dia enggak tahu dah, pedulilah. Tapi saya yang menerima, saya enggak pusing, saudara. Mau mati, mau apa, enggak firman, enggak genap, ya itu hakmu Tuhan, itu urusanmu. Jadi saya siapkan, saya enggak goyah. Karena apa? Karena saya berkata, loh Tuhan berkata begitu. Sebab saya ngalami saudara, belakangan saya baru tahu apa yang saya percaya itu betul. Karena apa? Enggak bisa dideteksi saudara. Sebab pada waktu setelah itu saya pelayanan, saya jadi hamba Tuhan. Ada orang sakit, lalu saya bilang, Tuhan aku harus berdoa buat orang ini. Ya, doa. Aku akan bebas dia. Pikiran saya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, bebas kamu. Keletak mati. Loh, aku bilang, loh Tuhan kok mati? Loh, aku kan bilang apa? Bebas, ya bebas. Kok gitu? Oh jadi mati Tuhan, mati. Untungnya keluarganya sudah tak kasih tahu. Mati atau hidup haknya Tuhan ya. Ya, jangan lama-lama ya. Ya, sekarang ya. Das mati, keletak blek, wes mati. Tapi saya jadi mikir sampai rumah, loh kok wong bebas kok mati? Ya wes. Nah, pengalaman saudara. Lain hari sama. Orang sakit sama. Tuhan bilang, aku juga mau bebaskan. Pikirku mati. Jadi keluarganya tak kasih tahu. Siap mati ya. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu sudah siap ya? Siap apapun terjadi ya. Orangnya saya kasih tahu. Kamu apapun yang terjadi kamu siap ya? Ya. Kalau harus pulang malam hari ini juga pulang. Kalau sembuh ya, siap ya? Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bebaskan kamu. Sembuh. Waras. Dia bilang, aduh haleluya, aku sembuh. Loh, kok sembuh? Lalu keluarganya bilang, puji Tuhan, jadi sembuh. Aku bilang, loh, kamu tadi bilang apa? Aku sudah siap dia mati, malah sembuh. Itu memang Tuhan. Karena apa? Kalau kamu sayang nyawa, kamu kehilangan nyawa. Kalau kamu kehilangan nyawa karena Yesus, dapat. Nah, sing ngerti siapa? Nggak ngerti. Maka dari itu saudara, saya sekarang nggak mau pusing. Dan pada saat seperti itu, anak saya itu enggak sembuh, enggak hidup, enggak mati. Tidur loh. Sudah saya serahkan, saya hantar ke surga. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, kalau pulang. Setidur. Belum sembuh. Dari jam 3 sore sampai jam 11 malam, baru Tuhan ngomong, tidur terus. Sekarang berdoa bersama sampai jam 2 pagi baru Tuhan ngomong bebaskan anak. Saya diberi penglihatan ada setan. Saya usir, melek, sembuh loh. Benar-benar sembuh, sempurna. Nggak idiot, nggak gendeng, nggak buta, nggak tuli. Nah itu, ini caranya Tuhan itu tidak bisa mengerti, saudara. Nah, demikian juga Tuhan pesan kepada kita, jangan kamu kecewa dan menolak. Jadi, apapun yang sedang terjadi, kalau saudara menghadapi masalah, kalau engkau sudah berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi, itu ada di dalam rencana Tuhan. Yang penting, kamu poin terakhir kamu dapat. Kamu bertahan. Nah,
Kita dilahirkan oleh Adam yang pertama. Turunan Adam pertama. Maka benih dosa itu tetap ada. Nah, di dalam benih dosa ini, dalam diri saudara, tidak ada satupun yang baik. Jadi saudara kalau punya sifatnya jelek banyak, jangan kecewa. Jangan mengatakan begini, kan Tuhan yang buat saya, aku sudah dibuat kayak gini kok. Jadi ya begini terus, salah. Itu berarti saudara mengimani watakmu tidak bakal diubah. Namanya pencemburu, iri hati, mau menang sendiri, menghakimi, gengsi. Lalu apa? Lalu jahat, pemikiran jahat, cabul, zina, kotor, hina, najis, ingin kaya. Ayo jujur, hampir semua orang kepengen kaya enggak? Nah, punya toh? Kalau enggak, itu enggak normal. Kalau pengen itu normal. Lah itu sebetulnya ingin kaya itu benih dosa atau enggak? Benih dosa, saudara. Alkitab berkata, orang yang ingin kaya itu jatuh dalam pencobaan. Saya dulu kepengen kaya, kepengen berhasil, kepengen segala. Nah, tapi kalau engkau mengenal firman, saudara, maka satu demi satu dikikis. Lalu kerap kali kalau kita sudah punya watak jelek, lalu kita punya pasangan. Dia juga punya jelek, ya toh? Tapi biasanya kejelekannya sama atau beda? Beda. Kalau sama, itu nanti anakmu double. Nah, beda, kenapa? Tuhan itu mau memperbaiki keturunan. Jadi memang dibuat begitu, saling diatasi. Saya sama istri saya itu bumi langit, saudara. Waktu saya dikasih jodoh sama istri, sama Tuhan istri saya itu bilang, wah lumayan. Saya bilang, sebab istri saya itu cantik. Saya bilang lumayan, ya wis lumayan lah. Padahal setelah dekat baru saya tahu, aduh tobat aku. Aku seneng rempela, dia seneng hati. Dia seneng masakan barat, aku enggak suka. Apa saja bertentangan. Aku orangnya spontan, dia santai. Saya segala sesuatu emosional cepat, dia lambat-lambat. Bayangin, saudara. Saya seneng naik mobil ngebut, dia takut. Bingung semua sudah. Semua masakan yang dia suka, aku tidak suka. Tapi saudara tahu, sekarang saya setelah kawin sama dia, pacaran 13 tahun, terus kawin sekarang 35 tahun, baru saya berkata, Tuhan itu luar biasa. Saya bisa menikmati. Apa saja makanan yang dulu saya tidak suka, saya suka. Dan saya bilang, untung saya dapat kamu. Jadi aku bisa menikmati dunia ini, ternyata itu senang. Yang aku tidak punya, kamu punya, yang kamu tidak punya, aku punya. Jadi nikmati, aku bisa menikmati dua-dua. Saya sekarang bisa menikmati enaknya hati. Padahal dulu tidak bisa, sekarang bisa menikmati hati. Enaknya keju, itu bisa. Sampai istri saya bilang, sekarang kamu lebih suka keju daripada saya. Lah ya enak kok ternyata. Nah ya. Saudara, kenapa? Karena saya belajar mengerti dia.
kok kamu bilang enak itu apa? Sing enak, wong gak enak. Lalu dia bijaksana gini, cicipin sedikit demi sedikit. Makannya jangan langsung ditelan, pelan-pelan. Jadi dikecap. Oh ya lumayan ya. Nah ya. Dan akhirnya benar-benar saya bisa menikmati semuanya. Dan semua watak perangai bisa diubah oleh Tuhan. Saya kepengen kaya, sekarang enggak. Kenapa? Cara kerja Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau saya kepengen kaya, bagaimana caranya Tuhan mendidik saya, mengubah? Firman Tuhan saya sudah masukkan, Roh Kudus menolong saya. Lalu caranya bagaimana Tuhan? Saya berusaha berhasil dibikin hasil. Kalau enggak kecewa saya. Wong saya percaya dalam nama Yesus. Berhasil. Dapat uang, dapat. Banyak. Seneng. Lalu Tuhan caranya mendidik bagaimana? Dibuat sia-sia. Sudah berhasil, sudah dapat. Kita kerja setengah mati sampai tidak tidur. Kalau sudah dapat, Tuhan bilang, dikasih sakit. Duitnya tidak bisa diapa-apain. No? Habis lagi ke dokter. Bayar obat, bayar apa. Kenapa? Pikiran terus habis. Lalu Tuhan bilang, yang kamu usahakan itu hasilnya apa? Ya kosong. Iya. Nah, kamu sedikit tapi nikmati lebih baik daripada kalau banyak tapi kamu tidak bisa menikmati. Baca Alkitab. Orang yang paling celaka diberi banyak sama Tuhan tetapi tidak diberi hak menikmati. Firman Tuhan jadi. Akhirnya saya sadar, saya bilang ya percumalah ya Tuhan. Udahlah semua berkat kamu. Ya. Lalu terikat dengan mobil. Wah mobil disik-isik terus ya toh. Baru gres disik-isik. Tabrak. Tidak nabrak, ditabrak. Aku bilang, loh Tuhan. Loh lah hatimu di mana? Di mobil. Ya ditabrak. Kalau ditabrak itu kamu bisa apa? Ya tidak bisa apa-apa. Lah iya. Kenapa kamu harus terikat sama itu? Wong itu benda. Nikmati mobil yang aku beri, jangan kamu jadi budake mobil. Betul? Itu loh saudara. Dari pengalaman dengan Tuhan itu nanti dididik, saudara. Ibu-ibu kerap kali dididiknya melalui apa? Sama Tuhan. Melalui pembantu. Kalau sudah sama pembantu bisa, yang paling susah. Istri, anak, itu pada orang tua dan suami. Kalau kamu sama suamimu di pendidikan terakhir sudah lulus, lah itu baru lulus. Saya dengan istri itu gitu, saya kerap kali sok rohani. Saya tukang sembahyang soalnya. Saya kalau sembahyang bisa jam-jaman. Istri saya kalau sembahyang 5 menit sudah tidur. Lah aku kan jengkel. Sembahyang kok tidur. Tak gitu apa tambah dia sadar atau tambah dosa? Tambah dosa, saudara. Lalu Tuhan berkata, kamu kehendakmu mbok terapke istrimu ndak sampai. Kenapa? Sebab kamu punya watak seneng sendiri, istrimu ndak bisa sendiri. Kalau sendiri ketiduran, dia senengi doa rame-rame. Lalu Tuhan berkata, kamu berdoa buat dia. Kalau kamu ngajak doa dia suruh nyanyi. Dia nyanyi. Nah, kalau nyanyi jam-jaman. Aku tidak bisa nyanyi. Lalu loh, lah Tuhan, dia nyanyi, aku udah. Kamu sembahyang, dia nyanyi. Komplit. Ada penyembahan, ada doa, kamu berdoa. Sekarang saya bisa menikmati saudara sama dia.
Jadi makanya itu kalau saudara itu ini nanti saudara mulai hari ini harus, kalau engkau sudah diberkati, kalau engkau sudah mau dapat terlepas daripada apa yang akan engkau mengalami di Indonesia ini, rumah tanggamu kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang mengcover. Engkau akan dijamin oleh Tuhan. Tidak ada yang boleh menjamah engkau kalau bukan kehendak Tuhan.